Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, mari kita awali pertemuan hari ini dengan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kesempatan, kemauan dan semangat dalam menuntut ilmu, karena semua itu tidak lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita semuanya mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanpa rahmatnya Allah mungkin hari ini kita tidak mau belajar, malas belajar, nggak ingin belajar, sifat malesnya muncul sehingga merugikan diri kita masing-masing. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu faslun fi nisbatil alfadi lil ma'ani. Sebelum kita belajar tema ini, di minggu yang lalu kalian sudah dapat materi berkaitan dengan faslun fi mabakhisil alfadi yang cukup banyak. Sebelum kita mulai membahas materi berkaitan dengan nisbatul alfadil ma'ani ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kalian jadikan perhatian. Yang pertama adalah lengkapi makna. Kenapa? Karena nanti ketika sudah tatap muka, saya ingin kitab kalian dikumpulkan. Saya ingin lihat kelengkapan daripada makna kalian. Yang kedua yaitu buku catatan, di mana mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12, yakni minggu yang lalu, materi-materi penjelasan-penjelasan sudah sangat banyak sekali dan sudah selayaknya kalian catat, sehingga nanti ketika saya minta atau ingin melihat catatan kalian juga sudah banyak. Yang ketiga, dengan banyaknya catatan itu, harapan saya bisa kalian jadikan bekal untuk kegiatan kita nanti di tatap muka, yakni ketika tatap muka biasanya saya minta kalian untuk melakukan presentasi di depan kelas, menyampaikan pemahaman kalian terhadap tema-tema dalam kajian ilmu mantek, di mana dalam hal menyampaikan, yakni baik itu secara pribadi ataupun juga bisa secara kelompok. Saya minta untuk presentasi karena saya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian dan sejauh mana keseriusan belajar kalian. Itu nanti akan terlihat saat presentasi. Karena itu barangkali catatan yang sedemikian banyak itu bisa menjadikan kalian itu punya banyak bekal untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tema yaitu faslun fi nisbatil alfadi lil ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nisbatil alfadi lil ma'ani. Wa nisbatul alfadi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Tawatu'un tasyakukun takhalufu wal ishtiraku aksu taradufu. Wal lafdu imma tolabun au khabaru wa awalun thalathatun satudkaru. Amrun ma asti'la wa aksu tu'a. Wa fit tasawi faltimasun waqa'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikuwono swiji fasal fi nisbatil alfadhi ing dalem nisbate atau ing dalem nerangake nisbate pira-pira lafat lil ma'ani maring pira-pira makna. Wa nisbatul alfadhi utawi nisbate pira-pira lafat lil ma'ani maring pira-pira makna iku khamsatu aqsamin
lima pira-pira panduman, lima pira-pira bagian, lima pira-pira macem. Bila nuksoni kelawan tanpa kurang, kelawan ora kurang atau tanpa kurang. Penisbatan beberapa lafadz terhadap makna-makna yang dikandungnya itu tidak kurang dan tidak lebih, ada 5 macam. Apa saja? Tawatu'un, rupane tawatu'un siji tawatu', tasyakukun loro aran tasyakuk, takhalufu nomor telu aran takhaluf, wal istiraku lan nomor telu aran istirak. Aksu ya utawi suwalike istirak iku at-taradufu taraduf. 5 macam itu: 1. Tawatu, 2. tasyakuk, 3. takhaluf, 4. istirak, 5. taraduf. 5 itulah macam-macam nisbatul alfadhi lil ma'ani yang dijelaskan dalam kajian mantek dalam tema ini. Yang pertama tadi dikatakan tawatu, atau bisa juga disebut dengan mutawati. Apa itu tawatu? Apa itu mutawati? Yaitu ma ittahada lafdhuhu wa ma'nahu wattahadal makna fi afratihi. Lafad yang tunggal secara lafad dan secara maknanya, nggih. Napa? Lafad yang tunggal secara lafadnya dan juga napa? Maknanya. Dan kandungan maknanya itu memiliki afrod masing-masing, atau bisa juga diartikan dengan pemahaman yang lain, kata yang tunggal yang memiliki satu arti dan nopo arti makna daripada arti itu personalnya sama, atau bisa disebut dalam bahasa agak kerennya yaitu universalnya sama. Universalnya nopo? Sama. Kalau dilihat dalam penjelasan yang lain, tawatu atau mutawati yaitu lafad atau tergolong lafad kulli yang memiliki satu makna di mana keberadaan makna tersebut sama dalam individu-individunya. Contoh, lafad al-insanu. Lafad nopo? Al-insanu. Lafad al-insanu itu hanya memiliki satu makna hakikat, yaitu al-hayawanu an-natik, spesies hewan yang mampu berpikir. Yang mampu berpikir. Makna tersebut keberadaannya sama dalam setiap individunya. Contoh, Zaid, Fatimah, Mustafa, Mahmud, Ahmad, Umar, dengan berbagai bentuk jabatan status sosialnya, semua nama-nama itu adalah tergolong nopo? Manusia.
dimulai Zaid, Fatimah itu semuanya sama, yaitu masuk kategori makna al-hayawanu an-natik, dan masuk nopo kategori al-insan. Jadi lafate situ maknane ya situ, tapi individu-individunya itu macam-macam namun tercakup pada satu makna tadi. Paham ya maksudnya? Contoh, saya ulangi lagi, contoh nih lho, al-insanu, manusia. Al-insan nih lho, kata al-insan. Contohnya kata al-insan. Yang disebut manusia kan cuma satu, yaitu al-insan umpamanya. Al-insan. Lafadz al-insan ini kan satu, tapi dia maknanya juga satu. Apa itu maknanya al-insan? Yaitu al-hayawanu an-natik. Itu makna hakikat daripada al-insan. Ya, makna hakikat daripada al-insan, yaitu spesies, termasuk kategori spesies hewan yang mampu berpikir. Di bawah atau al-hayawanu an-natik itu kan macam-macam ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang bernama si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Status sosialnya pun berbeda, menjabat tidak, kondisi sosialnya juga beda dan sebagainya. Namun kan mereka semuanya, umpamanya saya dengan kalian lah, itu kan sama-sama dalam kategori apa manusia. Kita disebut dalam satu pemahaman, yaitu apa al-insan. Kita itu manusia, kan gitu ya. Namun makna kita adalah al-hayawanu an-natik. Meskipun sampeyan, saya ataupun yang lainnya adalah wajahnya beda, karakternya beda, namun kita disamakan dalam hal satu istilah, yaitu apa? Al-insan. Kan gitu ya. Maknanya ya situ, yaitu al-hayawanu an-natik tadi. Paham ya? Itu yang namanya tawatu. Jadi lafadz kulli yang memiliki satu makna, di mana keberadaan makna tersebut sama dalam individunya. Sekarang yang kedua yaitu tasyakuk atau mutasyakik. Apa itu? Ma ittahada lafdhuhu wa ma'nahu wakhtalafa al-makna fi afrodihi bisyiddati waddu'fi kassawati wal baidi. Makna dan personnya terdapat perbedaan. Itu tasyakuk atau mutasyakik. Universalnya beda, universalnya beda. Seperti hitam putih, hitam putih, atau bisa dikatakan mutasyakik atau musyakik atau tasyakuk. Itu kalau dipahami secara modern, yaitu universalnya beda. Apa itu? Lafadz kulli yang memiliki satu makna, di mana keberadaan makna tersebut berbeda-berbeda atau berbeda-beda dalam individunya. Artinya makna yang terkandung dalam sebagian individu memiliki nilai lebih dibandingkan individu yang lain, baik dari aspek kualitas, kuat ataupun lemahnya, aspek keutamaan, lebih berhak, lebih layak, ataupun aspek mendahului secara dzatiyah. Misalnya di situ, misalnya dikatakan an-nur. Kalau di dalam kitab kalian di situ ada contoh dalam tabel an-nur, cahaya. Cahaya di situ, kalau ngomong cahaya itu lafadznya satu, lafadznya apa? Satu di situ, cahaya. Tapi kualitas cahaya antara cahaya matahari, cahaya bulan,
cahaya lampu itu berbeda dalam sisi kualitasnya, kuat dan lemahnya. Sampeyan disentolopi kena cahaya, yaitu cahaya sentolop, lampu yang ada di sentolop itu. Beda enggak rasanya kalian kena cahaya sentolop dengan cahaya matahari? Pasti beda. Lebih terang cahaya matahari daripada cahaya lampu atau sentolop tadi. Jadi cahaya itu beda kualitasnya. Itu. Jadi itulah yang disebut tasyakuk. Jadi lafadznya itu satu tunggal, nggih. Tunggal nggih. An-nur yaitu tunggal cahaya. Jadi an-nur, kata an-nur itu memiliki satu makna, yaitu nopo? Cahaya. Saya terangkan pakai contoh saja. Jadi yang dimaksud tasyakuk itu gini. Ada lafadz an-nur. An-nur nggih, lafadz an-nur bahasa Arab. An-nur itu kalau diartikan punya satu makna, yaitu cahaya. Namun individu-individu daripada cahaya tadi, entah itu cahaya lampu, entah cahaya bulan, cahaya matahari ataupun cahaya-cahaya yang lainnya, itu berbeda dari sisi kualitasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau mutawatir kan tadi sama, secara individu sama, antara si Zaid, si Umar dan sebagainya semua sama, yaitu pada al-hayawanu an-natik secara maknawiannya tadi. Kalau tasyakuk itu berbeda karena sisi kualitasnya, kan gitu ya. Itu cahaya pun. Jadi kata an-nur tadi itu memiliki makna satu, yaitu makna cahaya, kan itu ya. Namun cahaya itu macam-macam, ada cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya bulan, itu kualitasnya berbeda atau tidak sama. Intensitas pencahayaannya, kekuatan cahayanya, kualitas cahayanya pun berbeda. Itu namanya wakhtalafa al-makna. Individu-individu maknanya, komponennya berbeda, baik itu secara kualitas, secara keutamaan, dan aspek mendahului secara dzatiyahnya tadi. Contoh putih. Kalau ngomong abiyat putih ya. Abiyat itulah putih. Kata abiyat itu maknanya satu, yaitu putih, kan gitu ya. Lafadz abiyat secara lafadz satu, maknanya juga satu, yaitu putih. Namun kandungan putih, komponennya putih, entah itu putih tulang, putih tembok, putih apa dan sebagainya, itu berbeda secara kualitas dan sebagainya. Itu namanya tasyakuk. Nanti silakan dibaca pada referensi-referensi yang lain. Nanti akan saya bantu di tema di bawahnya. Nanti ada secara tertulis di aplikasi, nanti ada materi secara tertulis supaya lebih mudah kalian memahami. Baik, yang ketiga yaitu at-takhaluf atau mutakhalif. Takhaluf atau mutakhalif yaitu apa? Universalnya beda. Jadi ma ta'addada lafdhuhu wa maknahu. Suatu kata yang berbilangan baik makna maupun lafadznya, baik lafadz maupun maknanya, berbilangan keduanya berbeda. Nggih. Mutakhalif bisa juga disebut dengan mutabayin, ketidaksamaan lafadz beda maknanya beda. Contoh antara watu ambek banyu, alma wal hajar. Alma itu ya maknane banyu, alma itu air itu lafadz ketika dibahasa Arabkan lafadznya alma. Kalau batu itu dibahasa Arabkan al-hajar, atau al-hajar itu maknanya batu. Antara al-hajar dengan alma
itu berbeda dari sisi lafadznya dan juga berbeda dari sisi maknanya. Perbedaan secara lafdiyah maupun maknanya itu disebut dengan takhaluf atau bisa juga disebut dengan mutabayin. Kan gitu ya, paham nggih? Kemudian jadi kalau sampean menemokno lafadz sing lafadz iku beda secara lafadz dan maknanya, itu namanya proses mutabayin. Kemudian yang keempat yaitu istirak atau mustarok. Mustarok itu apa? Ma ta'addada maknahu wattahada lafduhu. Ma ta'addada maknahu wattahada lafduhu, yaitu lafadz yang maknanya itu berbilangan namun lafadznya cuma satu. Jadi bahasane iku nopo bahasane? Jadi maknanya akeh, lafate siji. Jadi punya banyak makna. Itu mustarok. Contoh al-ainu. Kata al-ainu itu maknanya bisa mata, al-basor. Bisa maknanya sumber air, al-jariyah. Bisa maknanya sumber air. Jadi lafate siji tapi maknane akeh. Itu mustarok. Kemudian yang kelima yaitu at-taraduf atau mutarotif. Apa mutarotif? Yaitu ma ta'addada lafduhu wattahada maknahu. Maknane siji, lafate akeh. Contoh kata manusia. Kalau secara makna kata manusia itu kalau dibahasa Arabkan itu banyak. Ada kata al-insan, ada al-bashar dan sebagainya. Atau bisa juga disebut dengan sinonim. Sinonim. Jadi kata manusia itu kalau dicari istilahnya akan ditemukan al-insan, an-nas, al-bashar dan sebagainya. Maknanya siji namun maknanya satu namun lafadznya banyak. Itu yang disebut mutarotif. Baik, itu kita lanjutkan pada nadhum berikutnya yaitu wal lafdu imma tolabun aw khobaru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal lafdu utawi lafat iku imma tolabun ana kalane lafat tolab aw khobaru utawa lafat khobar. Wa awalun utawi kang awal iku salah satu nono telu satu garu kang bakal den tutur apa salatah. Amrun rupane amr ma'asti'la sartone ngeluhurake melahirkan keluhuran. Waksu utawi swali'e amr iku doa wa fitasawi lan ing dalem nalikane padha faltimasun mongko utawi aran iltimas iku waqa'a tumiba apa iltimas. Sebuah lafat itu ada kalanya menunjukkan arti tolab, tuntutan. Ini kita membahas analisis pola berpikir ya, bukan ke arah balaghahnya ya, tapi analisis pola berpikir. Kalau kita meneliti sebuah lafat, itu ternyata lafat itu ada kalanya yang menunjukkan nopo tuntutan, arti tolak, tuntutan. Ini analisis terhadap katanya, bukan caranya, cara menyampaikan. Kalau cara menyampaikan itu nanti kajiannya ilmu balaghah. Ini analisa, kita berpikir menganalisis sebuah kata. Ketika kita menganalisis sebuah kata, kita akan temukan tentang lafadz atau kata tersebut ternyata ada kalanya menunjukkan arti nopo tolab, tuntutan, ataupun khobar, berita. Adapun yang pertama yaitu tolab, itu terbagi menjadi 3 seperti keterangan yang akan disebutkan atau dijelaskan. Amrun ma'asti'la, yaitu diantaranya menunjukkan arti amr ketika disertai dengan tuntutan yang bernada tinggi. Jadi sampean mengamati ada lafadz, di situ lafadz kemudian disertai tuntutan yang bernada tinggi, maka itu berarti menunjukkan arti
perintah. Wa aksuhu doa, dan kebalikannya adalah doa. Kalau lafadznya secara lafadz ini kok perintah, namun dia disampaikan dalam nada yang berbeda, tidak nada tinggi, nada melende, nada rendah, kok halus, sopan dan sebagainya. Oh, ini bukan amar tapi doa. Kalau itu derajatnya sama antara ini digunakan untuk orang yang derajatnya sama, disebut dengan iltimas. Jadi analisis katanya, nggih. Analisis kata. Ketika kita menganalisa sebuah kata, maka ternyata di situ mengandung dua unsur. Bisa bermakna tolab, bisa bermakna khobar. Yang tolab itu ada kalanya dia berbentuk amar, berbentuk doa, ataupun berbentuk nopo, dan juga berbentuk nopo iltimas. Itu menganalisa kata, nggih, menganalisa katanya. Kalau cara menyampaikan itu nanti pembahasannya ilmu balaghah. Maka di sini harus kita pahami bersama, karena ada kesamaan materi, namun sudut pandang mana yang dipakai itu berbeda. Itu materi kita untuk hari ini berkaitan dengan faslun fi nisbatil alfadzi lil ma'ani. Silakan kalian dalami sendiri dengan banyak membaca referensi-referensi yang lain supaya cepat paham. Nanti juga akan saya sampaikan, saya lampirkan di aplikasi tentang materi ini, tambahan materi ataupun penjelasan yang lain untuk dijadikan tambahan renungan dan pembelajaran agar supaya lekas dan mudah fahamnya. Itu saja untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.